Halo, ketemu lagi di Bahas Bola. Kita bahas match seru kemarin, Liga malam Jumat antara Sporting Lisbon melawan Arsenal. Oke, kita bahas statistik dulu, di mana Lisbon mencetak 10 tembakan 6 yang on target, penguasaan bola 32%, akurasi operannya 74%. Arsenal mencetak 14 tembakan 7 yang on target, penguasaan bola 68% dan akurasi operannya 87%. Oke, kita bahas taktik Arsenal di babak pertama, di mana Arteta menggunakan formasi 4-3-3. Martinelli sebagai striker, Nelson dan Saka sebagai winger, Haka, Vieira dan Jorginho di lini tengah, Zinchenko, Kiwior, Saliba dan Ben White di lini belakang, dan Turner menjadi goalkeeper pada match kemarin. Martinelli memainkan peran false nine, sering sekali turun bermain dengan Granit Xhaka yang sedikit maju ke depan untuk melakukan pressing. Xhaka yang naik menjadi winger bermain dengan 3 pemain bersama Vieira dan Ben White, melakukan passing-passing pendek untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Reiss Nelson pun juga sering sekali melakukan dribble, unjuk skill tapi terlalu lama pegang bola. Bermain juga masuk ke dalam kotak penalti. Pola serangan Arsenal berfokus di lini kanan, di mana Saka dan Martinelli akan berada di dalam kotak penalti untuk menerima crossing, entah dari Ben White, Saka ataupun Vieira. Zinchenko akan bermain sebagai DM pada saat posisi menyerang, bermain bersama Jorginho sebagai DM, duet maut. Kiwior dan Saliba memainkan highline defensif pada match ini. Ya, Sporting Lisbon memainkan formasi 3-4-3 dengan 2-1 striker. Kedua tim juga bermain terbuka, membuat kemarin itu menjadi match seru. Di babak pertama, Arsenal itu jauh mendominasi permainan, di mana Zinchenko sangat berkontribusi besar, bermain sebagai DM, duet bersama Jorginho, membuat sirkulasi bola, passing-passing pendek cepat untuk mendominasi permainan. Martinelli juga sering sekali turun, bermain di lini tengah, cuma mainnya jelek, terutama end passingnya. Reiss Nelson itu juga terlalu lama membawa bola, terlalu banyak dribble untuk masuk ke dalam kotak penalti, terlalu banyak skillful. Ujung-ujungnya pola serangan Arsenal pun mati di kaki Reiss Nelson, sehingga serangan Arsenal itu sering sekali gagal di lini bertahan Sporting Lisbon. Gol Saliba heading dari sepak pojok di menit ke-22 dibalas juga di menit ke-34 dengan gol yang sama, heading dari Inacio juga dari sepak pojok. Ya, cuma itu yang bisa dibahas di babak pertama. Aku akan menjelaskan taktik Arsenal di babak kedua. Di babak kedua, di antara menit 60 sampai 70, Arteta menarik Zinchenko, Kiwior, Jorginho, dan juga Reiss Nelson untuk digantikan Emil Smith Rowe, Thomas Partey, Gabriel, dan juga Tahiro Tomiyasu. Arteta tetap menggunakan formasi 4-3-3. Smith Rowe sebagai false nine juga sering turun bermain bersama Saka yang sedikit naik. Saka dan juga Martinelli sering sekali masuk ke dalam kotak penalti, menerima bola entah dari Ben White ataupun Tomiyasu. Vieira sendiri pun juga tetap memainkan peran sebagai playmaker, dan Arsenal menggunakan highline defensif. Di babak kedua, Arsenal tidak lagi mendominasi permainan, tetapi kedua tim juga tetap bermain terbuka. Kedua tim ini bermain imbang, baik dari segi passing, penguasaan bola, kreativitas. Di menit ke-55, gol dari Paulinho membuat skor 2-1 untuk Sporting Lisbon. Skillnya si Marcus Edward itu luar biasa kemarin. Di menit ke-62, gol bunuh diri dari pemain Jepang, Morita. Salah blok crossingnya dari Saka membuat skor imbang menjadi 2-2. Ya, setelah imbang 2-2,
Match kemarin itu menjadi ngebosenin. Kedua tim itu bermain berhati-hati agar tidak kebobolan. Ben White itu mainnya jelek, sering sekali main jelek juga. Walaupun kerja keras, tapi end passingnya sering telat turun juga. Yaitu sering sekali menjadi masalah wingback ya, telat turun. Zinchenko pada menit 60-an itu sering sekali kelelahan, kehabisan stamina. Ya, tiap match juga bermain starter Zinchenko. Duet Kiwior Saliba itu juga bagus banget. Chemistry-nya saja yang kurang. Kiwior sendiri pun juga baru bergabung Januari kemarin. Bagus untuk gantiin si Gabriel yang sering main jelek. Ya, Vieira kemarin itu mainnya bagus banget. Sangat berkontribusi selama 90 menit. Terutama asisnya dari sepak pojok. Backnya Sporting, Ignacio itu aku suka kayak mainnya. Martinelli sama Saka itu dijaga ketat sama si Ignacio. Kesulitan untuk nebus kotak penalti Sporting. Buat gol juga kemarin, tinggi iya. Sayangnya Ignacio ini bukan tipe back yang bisa ngebantu serangan. Marcus Edward, pemain Inggris ini permainannya gila banget kemarin. Skillnya, pengambilan posisi, penyelesaian, sentuhan pertama, dribblingnya, powernya, semua itu dia dapat. Apalagi akurasi penyelesaiannya, sering menang 1 lawan Zinchenko. Sayangnya ini pemain kurang bekerja keras. Model mainnya itu mirip-mirip sama Neymar, cuma dari sisi kanan. Oke, itu aja yang bisa dibahas pada match ini. Ini match seru. Cukup sampai di sini. Adios.